亲爱的弟兄姐妹，我们要开始今天春季崇拜会，让我们求圣灵充满我们，触摸我们，接近我们的心，请摸到肃静我们的心。Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan memulai ibadah Imlek. Mari kita sama-sama memohon Roh Kudus memimpin kita, menyertai kita, memenuhi kita, membuka hati kita. Mari kita ambil saat teduh, kita berdoa bersama-sama di dalam hati masing-masing. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari pada pagi hari ini di tahun baru Imlek ini kita bersama-sama mau bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, atas penyertaan-Nya di sepanjang tahun ini. Saat ini kita datang mau menyembah Tuhan kita. Karena Dialah sumber kekuatan kita, Dialah perlindungan kita. Kita layak untuk menyembah dan memuji Dia. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, keselamatanku, pengharapan jiwaku. Sama-sama ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Sekali kita angkat pujian ini dalam bahasa Mandarin. Suak suyoni sewang terliang. Suak suyoni sewo terliang, sewo inchang tercepat. Yesus 只有你，耶稣只有你，是我的救赎，是我生命的盼望。我敬拜你，我敬拜你，永远敬拜你，耶稣，从中高处，主你荣耀生命。虽然我的弱小和心将衰老的时候，你仍然说我仍然做主。我敬拜你，我敬拜你，永远敬拜你，
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan mempunyai Allah yang tetap sama, tidak berubah dari dahulu sampai sekarang. Meskipun waktu terus berganti, tahun berganti, tapi Tuhan tetap Allah selama-lamanya yang tidak berubah. Kami sangat bersyukur memiliki Tuhan yang setia, yang tidak pernah lelah memimpin hidup kami dari tahun yang lalu memasuki tahun baru Imlek ini. Sungguh kami boleh menyaksikan kasih karunia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami ingin memuji Engkau Tuhan, biar Engkau selama-lamanya ditinggikan. Setiap mulut bibir kami ketika memasuki tahun ini boleh menaikkan pujian kepada Tuhan kami, Tuhan yang esa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkati kami di dalam perayaan Imlek ini, di hari pertama ini. Kami tetap boleh merasakan Tuhan yang hidup bekerja di tengah-tengah kami. Jadikanlah sungguh-sungguh momen ini di mana Tuhan kami yang menikmati berkat-Mu ini tetap ingat untuk bersyukur dan tetap menjadi berkat bagi keluarga kami dimanapun kami ada dan pergi mengunjungi orang-orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami biar firman Tuhan kembali mengingatkan kami apa yang penting kami lakukan, terutama di hari pertama yang baru ini, memasuki tahun ini. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, selamat tahun baru. Ada sukacita pastinya kita semua hari ini ya. Karena kita bisa berkumpul bersama keluarga tercinta kita semua. Ya, mari dengan pagi hari ini sebelum kita bertemu dengan saudara-saudari kita mau memuji Tuhan ya. Karena Tuhan sudah memberikan nyanyian dalam mulut kita. Kita bisa memuji Tuhan dengan hati bersukacita pada pagi hari ini. Tuhan memberikan nyanyian baru. Dengan sukacita semua di rumah pun kita harus tetap sukacita dalam memuji Tuhan. Memberikan nyanyian baru dalam hidupku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memberikan nyanyian baru, lebih semangat lagi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu apa? Lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Amin. Yesus cinta saya. Katakan, Yesus juga cinta kamu. Dan Yesus cinta kita semuanya. Karena firman Tuhan sudah mengatakannya bagi kita semua. Digenapi. Kita akan puji ini bersama sekali lagi dalam bahasa Mandarin. Yehovah我的神，耶和华我的神，是我的国唱一首新的歌，一首唱给我时刻时刻。有许多人感谢耶和华我神所行的之事，让我就心就敬拜耶和华。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣深爱我们，心中深知道。
dan kamu. Firman Tuhan sudah mengatakannya. Mari kita akan terus bersyukur ya, karena penyertaan Tuhan melalui puji-pujian pada pagi hari ini. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita ya, sehingga Tuhan selalu memberkati kita semua, memberkati setiap anak-anak cucu kita semuanya. Mari mengajak semua keluarga bersama-sama memuji Tuhan, bahwa berkat Tuhan selalu melimpah di dalam keluarga kita. Ya, anak cucu dikatakan bahwa pujian ini anak cucu tidak akan kekurangan karena Tuhan begitu mengasihi umatnya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah orang-orang, bahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi kita angkat pujiannya. Hadam tewa ya gak? Hadam tiweta sang titu roman terceai. Woman secupiao ita cisu tupi temangku. Seai de sang ti chiang pi wei fuchu. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Pada pagi hari ini firman Tuhan kita akan membaca bersama-sama secara bergantian dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 5. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Amin, puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Valerius. Mari kita siapkan dengan pujian yang mengatakan bahwa kita ingin lebih dalam lagi mengasihi Tuhan, mendekat dengan Tuhan.
尽全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，oh我爱你，耶稣。Kita akan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati.我生命中最渴望的一件事，切慕你，单单祈求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地。深深爱你，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣，深深爱你，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。Segala puji syukur, kemuliaan dan hormat kepada Allah kami, Allah Tritunggal, yang telah memelihara kami. 1 tahun kami boleh lewati dan boleh memasuki hari pertama di tahun baru Imlek 2025. Tuhan sangat mengasihi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, gereja kami. Terima kasih untuk segala kebaikan yang boleh kami dapatkan, dan kami sadar bahwa kami ada sebagaimana kami ada hari ini karena anugerah Tuhan. Maka biarlah di hari pertama Imlek ini kami juga boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Mohon Engkau membukakan pikiran dan hati kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita, terang yang menerangi langkah hidup kami. Sehingga hidup ini seperti yang firman-Mu katakan, seperti garam dan terang yang menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan Tuhan. Pakai hamba-Mu dalam membawakan, menyampaikan firman-Mu ini kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam. Saya ucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2025 untuk kita semuanya yang ada di rumah masing-masing atau di mana saja saudara berada pada hari ini. Saya ucapkan selamat Tahun Baru. Biarlah di tahun yang baru ini berkat Tuhan boleh dicurahkan berlimpah-limpah di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan pribadi kita. Biar di tahun yang baru ini Tuhan pakai kita lebih luar biasa untuk mempermuliakan Tuhan, menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam dunia ini. Saudara, tema yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah memberi lebih berbahagia. Saya ingin mengawali firman Tuhan ini dengan sebuah cerita.
Jadi ada seorang bapak, dia mempunyai sebuah toko makanan yang tidak begitu laku. Toko makanan ternak maksudnya. Jadi makin hari itu makin sedikit orang yang beli makanan ternak di tokonya. Nah, suatu kali saudara, waktu dia berdoa, dia dapat sebuah ilham gila. Lalu saudara, dia itu mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Dia membeli 1000 anak ekor ayam. Jadi anak-anak ayam dia beli 1000 ekor. Bukan untuk dijual, tetapi dia ingin membagikan secara gratis kepada orang-orang yang membeli makanan ternak di tokonya, dan kepada siapa saja yang mau anak ayam itu. Kata tetangganya, benar-benar gila bapak ini. Tokonya sudah mau bangkrut. Bukannya mau jual anak ayamnya, tapi malah dia memberikan secara gratis. Sudah gak waras sekali bapak itu. Itu kata tetangga. Secara logis saudara, memang tidak ada pebisnis normal yang melakukan ide gila kayak gitu. Tetapi apa yang dilakukan bapak ini saudara, hasilnya di luar perkiraan manusia. Program anak ayam gratis, ternyata itu membuat tokonya ramai. Apa yang terjadi saudara? Mereka yang telah mendapatkan anak ayam gratis dari bapak ini, kemudian mereka dengan setia membeli makanan ternak di toko bapak ini. Sehingga akhirnya dia punya toko menjadi ramai, menjadi laku, dan akhirnya dia pun bahagia. Tetangga yang tadinya nyinyir terheran-heran dengan ide gila bapak ini yang akhirnya membawa berkat yang begitu besar. Saudara, ini tentunya hanya sebuah ilustrasi, sebuah humor. Tetapi saudara-saudara, saya melihat ada yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Di mana saudara, rahasia bahagia, rahasia sukses, rahasia diberkati di dalam pekerjaan, keluarga, dan kehidupan. Ternyata rahasianya adalah mencintai sepenuh hati. Ini bukan cinta yang sekedar basa-basi. Ini bukan cinta teori atau di bibir saja. Tetapi ini adalah sebuah cinta yang dilakukan secara nyata, secara konkret, yaitu adalah memberi. Jadi apa yang menjadi rahasia daripada kebahagiaan? Saudara, rahasianya bukan menuntut, bukan meminta-minta, dan bukan hanya tahu menerima. Tetapi rahasia bahagia adalah memberi. Ya, memberi itu rahasia dari sebuah kebahagiaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saudara bertanya, kenapa memberi itu adalah sebuah rahasia daripada kebahagiaan? Saudara yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, barangkali berpikir bahwa memang kalau kita memberi bukannya kita kekurangan, tadinya kita yang punya, memiliki, ketika beri itu kan berkurang. Bukannya kalau memberi itu adalah menjadi akhirnya yang tadinya kita ada menjadi tidak ada. Saudara, tentunya ini pola pikir hampir semua orang punya pemahaman, pemikiran seperti itu. Tetapi apakah pikiran seperti itu seturut dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Tentu berbeda, saudara. Maka hari ini saya mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, Alkitab mengatakan bahwa sesungguhnya memberi itu tidak sama dengan kerugian. Sekali lagi saudara, memberi tidak sama dengan kerugian. Di dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25 berkata,
Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini ayat firman Tuhan, sangat luar biasa. Saudara, ternyata ayat ini mengatakan, orang yang menyebar harta, yang membagikan kepunyaannya, dia beri kepada sesamanya, dia beri kepada Tuhan. Orang itu justru bertambah kaya. Tapi ada orang-orang yang menghemat luar biasa, tapi justru orang itu tetap berkekurangan. Saudara, kalau kita melihat ini memang tidak sama dengan logika dari manusia. Logika manusia itu adalah justru yang menghemat harusnya kan tidak kekurangan. Harusnya yang memberi itu yang kekurangan. Tapi ini bukan logika daripada saudara Tuhan. Logika Tuhan itu lain daripada logika kita. Karena yang dilakukan Allah itu saudara berlainan sekali dengan apa yang kita pikirkan. Sebagai manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Justru saudara kita melihat kebalikannya, mereka yang memberi justru bertambah kaya. Mereka yang membagi-bagi dikatakan justru tidak kekurangan. Mereka yang menghemat justru mengalami kekurangan. Saudara-saudara, saya tidak tahu saudara ada di posisi mana. Apakah di posisi orang yang memberi atau di posisi orang yang menghemat? Saudara, saya melihat satu hal, bahwa orang yang sebenarnya menyebar harta itu adalah orang yang betul-betul dia itu sangat beriman kepada Allah. Sangat percaya bahwa sebenarnya yang memelihara hidupnya itu bukan apa yang dia punya, tetapi dia tahu pemelihara hidup itu adalah Tuhan. Sehingga dia rela untuk memberi, dia rela untuk berbagi. Karena hidupnya tidak tergantung daripada hartanya, tapi hidupnya tergantung kepada Tuhan, Sang Pemilik dan Sang Pemberi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau misalnya kita lihat satu kisah di dalam Alkitab, itu Tuhan Yesus pernah mengisahkan kisah ini. Seorang yang hartanya itu berlimpah-limpah. Orang ini digambarkan Tuhan sebagai orang yang begitu tamak. Bahkan Tuhan menyebut dia sebagai seorang yang tidak bijak, tapi seorang kaya yang sangat bodoh. Kenapa saudara-saudara? Karena orang ini tidak beriman sama sekali kepada Tuhan. Dia sangat kaya, tetapi yang dia pikirkan itu adalah bukan bagaimana dia memberi kepada Tuhan atau memberi kepada sesama. Di dalam ketamakan, justru yang dia pikirkan adalah bagaimana hartaku yang banyak ini punya tempat yang lebih besar. Dan di dalam keangkuhan, kesombongan dia saudara, kemudian dia berkata, biarlah jiwaku tenang, saya bisa beristirahat, saya bisa makan minum, saya bisa bersenang-senang. Tapi Tuhan Yesus berkata demikian. Justru Tuhan berkata hari itu juga kepada dia, hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Betapa tragisnya orang itu. Menyedihkan. Saudara, orang kaya bodoh ini bisa menggambarkan banyak orang, termasuk saudara, termasuk saya. Apa yang dipikirkan banyak orang? Saudara, bisa saja hatinya itu dipenuhi dengan ketamakan. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa harta itu adalah bisa menyelamatkan dia. Dia lupa saudara bahwa harta itu adalah terbatas sifatnya. Bahkan harta itu adalah sementara. Orang yang berlaku seperti ini berarti dia tidak sadar saudara, bahwa satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia itu adalah hanya Kristus yang menebus hidup. Itu hanya Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang yang tidak bergantung kepada Allah, orang yang merasa uang adalah segala-galanya, itu adalah sebuah hidup yang mirip dan sama dengan orang kaya bodoh ini. Hidupnya jauh dari kebahagiaan.
Hidupnya jauh dari hidup yang berlimpah sukacita. Saudara, orang yang memberi itu berbeda. Dia memahami, saudara, bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Apa yang saya punya itu telah diberi oleh Tuhan secara cuma-cuma kepadaku. Dan apa yang aku punya itu adalah aku juga mau bagikan dengan cuma-cuma. Serah itu orang yang memberi. Punya pemahaman semua adalah milik Tuhan. Tuhan memberi dengan cuma-cuma. Aku pun juga mau memberi dengan cuma-cuma. Maka saudara, orang-orang yang seperti ini pasti diberkati oleh Tuhan. Makanya ayat tadi di dalam Amsal itu mengatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, di tahun baru Imlek ini adalah satu momen yang kita bisa lakukan atau sebuah kesempatan untuk kita mempraktekkan firman Tuhan ini. Saudara, kalau kita melakukannya, itu berarti kita sedang mempraktekkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Dan kita tahu janji dari Tuhan itu juga adalah sebuah janji yang menyertai kehidupan setiap orang-orang yang percaya, bergantung, berharap kepada Tuhan. Saudara, yang kedua, memberi itu lebih berbahagia karena menyenangkan hati Allah. Di dalam Ibrani 13 ayat 16 mengatakan, janganlah kamu lupa berbuat baik dan membagikan apa yang kamu miliki, karena korban seperti itulah yang menyenangkan Allah. Saudara, korban seperti apa yang menyenangkan hati Tuhan? Yaitu adalah membagikan apa yang kita miliki. Berbuat baik, itu memberi. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Saudara, memberi itu adalah sebuah wujud daripada sebuah perbuatan baik yang begitu nyata dan kelihatan. Saudara, orang yang memberi belum tentu dia mengasihi. Tetapi orang yang mengasihi, saudara, pasti dia memberi. Ketika seseorang berkata, aku sangat mengasihi orang tuaku, aku sangat mengasihi pasanganku, aku sangat mengasihi anak-anakku, maka ketika dia katakan dia mengasihi, maka pasti akan ada bukti nyata yang konkret, pemberian. Ketika seseorang berkata, aku sangat mengasihi Tuhan, maka pasti ada wujud nyata dari kasih itu, yaitu adalah dia akan mempersembahkan baik hidupnya, baik hartanya kepada Tuhan. Jadi saudara, kenapa pemberian itu begitu disukai oleh Tuhan? Karena saudara, Tuhan melihat dan Tuhan menyaksikan bahwa orang itu bukan hanya saja mengasihi dengan bibirnya, tetapi dia mengasihi dengan perbuatan dan tindakan yang konkret. Itu sebabnya Tuhan tersenyum. Maka saudara, apakah di dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini, apakah kita mau membuat wajah Tuhan tersenyum kepada kita? Apakah sebagai seorang suami, istri, anak-anak, sebagai orang tua, atau siapa saja kita, maukah kita di hari ini dan seterusnya kita ingin membuat Tuhan tersenyum? Saudara, yang membuat Tuhan senang, saudara, itu berarti kita ketika kita tidak menuntut hak kita, tidak meminta-minta, dan tidak menjadi orang yang hanya tahu menerima tapi tidak tahu memberi. Kalau kita ingin membuat Tuhan tersenyum, itu berarti kita perlu membuang semua hal-hal yang negatif tadi, dan kita melakukan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Hal-hal positif apa, saudara? Itu berarti kita mengarahkan pandangan kita ke sekitar kita dan melihat siapa yang sangat membutuhkan. Jangan-jangan itu adalah asisten rumah tangga yang ada bersama kita. Jangan-jangan dia sangat membutuhkan pemberian dari kita karena suaminya yang sakit, anaknya yang sakit, atau orang tuanya yang sakit.
atau ada pergumulan. Saudara-saudara, mana tahu sahabat kita, sahabat dekat saudara sedang mengalami sakit. Dia butuh ditemani, dia butuh didengar, dia butuh didampingin, dia butuh didoakan, dia butuh dukungan. Saudara, kita bisa memberi waktu. Saudara bisa memberikan telinga untuk mendengar, memberikan kata-kata motivasi untuk menguatkan dia. Dan mana tahu saudara, gereja juga membutuhkan dukungan, bukan hanya dukungan doa, tapi juga dukungan dana. Dan ketika kita mengambil satu sikap, saya mau memberi, baik kepada Tuhan, juga kepada sesama. Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan sangat senang. Ketika Tuhan senang, saudara, hati kita bahagia. Saya ambil satu contoh. Saudara yang bekerja jadi karyawan. Misalnya bos atau atasan, tiba-tiba dia memberikan jempol, memuji Anda sebagai karyawan terbaik. Kira-kira saudara senang? Saudara, saya yakin hati Anda sangat senang. Demikian pun ketika Tuhan tersenyum, hati kita sangat bahagia. Itu sebabnya kenapa memberi itu membawa sukacita dan bahagia. Ketiga, saudara, memberi itu menjalankan kehendak Allah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, ini perkataan Rasul Paulus. Sekaligus Rasul Paulus menegaskan bahwa dia adalah seorang yang melakukan firman Tuhan, dan persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan bukan hanya saja dia melakukan menjadi contoh teladan, tetapi mendorong orang lain juga untuk melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memberi, itu adalah sedang melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, ia sendiri memberikan segalanya, saudara. Bukan untuk mendapat dari dunia ini, tapi dia memberi hidupnya, pikirannya, bahkan sampai nyawanya. Dia rela mati di kayu salib. Untuk apa? Supaya manusia berdosa yang percaya kepada dia memperoleh kebahagiaan yang sejati. Dan itu yang dilakukan oleh Kristus. Saudara, jikalau kita juga ingin menikmati satu kebahagiaan, satu sukacita di dalam kehidupan ini, saudara, mari kita bulatkan tekad kita. Di awal tahun yang baru, khususnya tahun baru Imlek ini, kita bulatkan komitmen kita. Kita berhenti menjadi orang yang menuntut. Kita berhenti menjadi orang yang hanya tahu meminta-minta. Kita berhenti menjadi orang yang hanya tahu menerima, tapi tidak tahu memberi. Kita mau pribadi kita sebagai orang, saya mau melakukan kehendak Allah. Saya mau hidupku bukan lagi memikirkan tentang diriku sendiri, tapi bagaimana hidupku menyatakan kasih kepada sesama. Bagaimana hidupku menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan bagaimana kehidupanku punya hidup yang bersyukur, berterima kasih, bahkan menyatakan kemurahan hati, kebaikan. Saudara, itu yang perlu kita lakukan di tahun yang baru ini, yaitu adalah melakukan, menjalankan kehendak Allah. Ketika kehendak Allah dijalankan, pasti hati kita bahagia, keluarga kita bahagia, hidup kita di dalam dunia ini menjadi berkat, bahkan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, sebagai pertanyaan yang terakhir, apakah di tahun yang baru ini saudara siap? Saudara mau? Dan saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku siap menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesamaku di tahun
yang baru ini. Bahkan aku mau hidupku, bahkan segala yang kupunya dipakai Tuhan bagi kemuliaan. Saudara, biarlah ini menjadi tekad dan komitmen kita untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena firman-Mu yang begitu jelas telah berbicara kepada kami ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk memampukan kami, sehingga kami tidak lagi menjadi pribadi-pribadi yang egois, yang hanya mementingkan diri kami sendiri. Tapi kami menjadi pribadi-pribadi yang melakukan firman Allah dan melakukan seperti apa yang diteladankan oleh Kristus dan yang dikatakan oleh Kristus, bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kiranya di tahun yang baru ini menjadi satu momentum bagi kami masing-masing untuk menggenapi akan firman Allah dalam hidup kami dan menjadi berkat bagi sesama, menyatakan kasih kepada orang lain, bahkan menyatakan satu hidup yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga Allah tersenyum dengan segala keberadaan kami. Di dalam nama Yesus, Gembala yang baik, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan ikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan gereja di seluruh abad dan seluruh tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan melalui hambanya. Kiranya mengingatkan kita bahwa bagaimana Tuhan sudah mengajarkan kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita lebih banyak memberi bagi yang saudara-saudari kita yang membutuhkan. Mari kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan di awal tahun baru Imlek ini. Tuhan sudah memberkati kita sepanjang tahun 2025 ini. Kiranya Tuhan terus boleh bertambahkan berkat bagi kita. Sebab itu kita boleh juga mendukung setiap pelayanan di gereja. Berkat Tuhan melimpah-limpah. Di sini Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer. Nanti akan diterbitkan di halaman depan nomor rekening gereja. Di sawah tak kurang apa, bunga baku di ladang semerbak harum. Tuhan yang Maha Kuasa tiap hari memberi berkat, pohon tumbuh dan berbuah, sungguh nyata kasih-Nya, berkat-Nya berlimpah, berkat-Nya berlimpah-limpah, seperti pasti di pantai, anugerah-Nya selama-lamanya. Umat sembah puji Dia dengan sorak-sorai, puji nama Tuhan selamanya. Yehova cukup aman, Yehova cukup aman, 就像海边浮沙，跟着爱
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang selalu memberi kepada kami. Engkau juga menginginkan kami sebagai anak-anak Tuhan juga memberi. Dan biar hari ini ketika kami memberi persembahan, kami ingat untuk bersyukur karena itulah yang berkenan kepada Tuhan, itulah kehendak Tuhan. Biar persembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan dan dipakai terus bagi pekerjaan Tuhan di GKK dan melalui GKK. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan pertolongan Tuhan buat kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh diberkati dengan firman Tuhan di hari pertama tahun baru Imlek ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita selalu ingat menjalani tahun ini kita itu perlu pimpinan pertolongan Tuhan. Kita percaya ada anugerah Tuhan dalam sepanjang perjalanan kita ini. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, sepanjang jalan anugerah. Kita akan naikkan pujian ini dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu, kemudian baru bahasa Indonesia. Hentian Lusang. 舍我的主，引我走这一路，靠山我的苦，我生命的保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的因素，这一生我是祝福。 一步又一步，一步又一步，震慑恩典这路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，震慑盼望这路，你爱你手牵我走这人生路。 Kita bersyukur mempunyai Tuhan yang selalu menjadi penuntun hidup kita, baik di gunung di lembah, Dia menyertai kita selalu. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung di lembah menyertai selalu. Amin. Di lautan manusia kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, tangan kasih-Nya. Kasih-Mu pandu di hidupku, setiap langkahku ada pengharapan. Tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Setiap langkahku ada anugerah Tuhan. Setiap langkahku ada anugerah-Mu. Tangan kasih-Mu pandu di hidupku, setiap langkahku ada pengharapan. Tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Tangan kasih-Mu Tuhan tuntun sepanjang. Tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Saudara sekalian, kemanapun saudara pergi, jadilah orang-orang yang membawa damai. Jadilah orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Tahun baru ini selalu andalkan Tuhan. Dia mau pimpin hidup saudara. Jadi kemanapun saudara melangkah, biarlah ingat dan andalkan Tuhan beserta dengan perjalanan saudara. Mari saudara arahkan hatimu kepada Tuhan, bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saudara sekalian, ya ibadah kita sampai di sini, dan saudara sebelum saudara tinggalkan tempat, saudara ingat beberapa warta yang perlu saya sampaikan, ya. Jadi nanti malam spiritual formation tidak ada, ditiadakan, tetapi doa pagi hari Sabtu tetap ada jam 7 pagi. Jadi mari sempatkan diri, masih awal tahun baru Imlek, ayo kita datang doa sama-sama di hari Sabtu via Zoom, ya. Jadi ditunggu saudara. Kemudian hari Minggu, ya kita ibadah gabungan, ya KU1, KU2, kemudian juga youth, karena itu juga bertepatan dengan minggu pertama, minggu perjamuan kudus. Jadi ibadahnya jam 9 pagi, ya. Jadi KU1, KU2 gabung, youth gabung jam 9 pagi. Kita sama-sama akan merayakan juga Imlek, ya, secara nanti ketemu saudara-saudara seiman begitu. Jadi ditunggu saudara, ya, hari Minggu tanggal 2 Februari jam 9 pagi. Sekian kira-kira untuk warta kita hari ini. Nah, sebelum saudara meninggalkan YouTube ini, saya ajak kita untuk saling mengucapkan selamat tahun baru Imlek dengan nyanyian, itu ya. Kita nyanyi sama-sama. Nanti setelah itu kita akan ada ucapan dari rekan-rekan kita juga, ya. Mari kita nyanyikan, ya. Xin年祝新年，新年来祝恩典，愿大家都快乐过新年。新年祝新年，新年来祝恩典，都万岁都颂扬祝恩典，都上万圣主多亲手带领，希望重新是奉承迎接。新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家都快乐过新年。Sekali lagi ya, kita ucapkan selamat tahun baru Imlek ini ya. 新年祝新年，新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家都快乐过新年。新年祝新年，新年来祝恩典，东欢喜东颂扬祝恩典，多上万圣主多亲手带领，希望中心是奉承迎接。新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家都快乐过新年，愿大家都快乐过新年。Sekali lagi, 愿大家都快乐过新年。Ya, jadi segenap majelis GKK bersama juga dengan hamba-hamba Tuhan dan para aktivis GKK mau mengucapkan kepada seluruh jemaat GKK, ya, yaitu 新年快乐，万事如意，身体健康，家庭幸福，上帝祝福我们。Ya, mari kita ketemu buat Tuhan kita. Sampai ketemu, Tuhan berkati saudara sepanjang hari ini dan sepanjang tahun ini.